Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dalam Jatim News Today. Breaking news update COVID-19 yang juga disiarkan oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malau Pati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Siang ini, saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo akan menemani Anda untuk mengupdate kabar dari reporter-reporter yang telah hadir di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Untuk edisi hari ini di hari Jumat 25 Desember 2020 kita awali dengan bergabung dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Brimob Polda Jatim sterilisasi gereja di Sidoarjo. Selengkapnya bersama Karin, silakan. Ya baik, terima kasih Tika dan juga seluruh pendengar yang di Jawa Timur. Amankan ibadah Natal tahun 2020, tim penjinak bom dari Satbrimob Polda Jawa Timur melakukan sterilisasi sejumlah gereja di Kabupaten Sidoarjo pada Kamis 24 Desember 2020. Sterilisasi gereja sebagai tempat misa Natal dilakukan oleh tim Jibom Satbrimob Polda Jatim mulai dari pintu masuk gereja, taman di sekitar gereja, hingga bagian dalam sampai altar. Tidak ketinggalan juga pemeriksaan dilakukan di pot-pot bunga bahkan di tempat sampah. Untuk menjaga keamanan gereja saat Natal tahun ini, pihak dari Polres Sidoarjo telah menugaskan personil dan jajaran dengan melibatkan dukungan personil dari TNI, juga dari Satpol PP dan pihak terkait lain. Selain prioritas pada faktor keamanan gereja dan jamaah, polisi juga mensosialisasikan disiplin penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat bagi yang akan menjalankan ibadah Natal 2020 supaya tidak timbul terjadinya klaster baru. Demikian saya Karina Putri Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today kembali ke studio. Ya, terima kasih Karin dan sahabat Jawa Timur. Kita selanjutnya juga akan bergabung bersama Andriani dari RGR FM Tulungagung. Masuk zona merah, kapasitas ruang perawatan rumah sakit di Tulungagung penuh. Selengkapnya bersama Andriani, silakan. Sahabat Jatim News Today, Tulungagung kembali ditetapkan sebagai zona merah penyebaran virus COVID-19. Sedangkan kapasitas ruang perawatan di rumah sakit dan puskesmas sudah mulai penuh. Kadinkes Tulungagung, Dr. Kasil Rohmat mengatakan, penetapan zona merah dilakukan Satgas COVID-19 Jatim setelah dilakukan evaluasi terhadap angka penyebaran, angka kematian penderita, fasilitas kesehatan, dan sejumlah aspek lainnya. Dilihat dari laju penyebaran virus COVID-19 di Tulungagung selama 2 pekan terakhir cenderung mengalami peningkatan dan lonjakan tertinggi terjadi pada hari Minggu di 20 Desember 2020 yang mencapai 81 kasus dan pada hari Senin kemarin pertambahan mencapai 24 kasus baru. Tingginya angka penyebaran COVID-19 di Tulungagung disebabkan oleh sejumlah faktor, namun yang paling dominan adalah kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan serta mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Lonjakan kasus COVID-19 di Tulungagung turut berpengaruh terhadap jumlah pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas. Terlebih selama beberapa pekan terakhir, banyak penderita yang memiliki gejala penyerta sehingga harus dirawat di fasilitas kesehatan. Dan kemarin sobat, masih ada penambahan kasus baru COVID-19 sebanyak 35 orang yang membuat peta sebaran COVID-19 di Tulungagung semakin memerah. Hanya satu kecamatan yang berwarna hijau di antara 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung, yaitu Kecamatan Pucang Laban. Demikian, saya Andri dari 90,1 RGR FM melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Andriani. Selanjutnya kita akan update kabar juga sahabat. Kali ini kita akan bergabung bersama Isyatun Hania dari Suara Gresik. Kembali meningkat 4 OPD di lingkungan Pemkab Gresik terpapar COVID-19. Selengkapnya, Isyatun silakan. Sahabat, penyebaran COVID-19 kembali meningkat di Kabupaten Gresik. Sampai saat ini, setidaknya sudah terdapat 4 OPD yang pegawai dan pejabatnya terpapar COVID-19. Di antaranya adalah Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, guna mencegah sebaran COVID-19 makin meluas, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menutup sementara dan membatasi kegiatan di 4 OPD tersebut.
Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Gresik Tarso Sagito mengatakan, saat ini 4 OPD tersebut mendapatkan pengawasan ekstra oleh Satgas Penanganan COVID-19. Dan tidak hanya dilakukan penutupan sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga telah melakukan penyemprotan disinfektan secara intensif. Tarso Sagito juga mengatakan, pihaknya menghimbau kepada semua masyarakat Gresik terlebih ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Gresik agar tetap waspada bahaya sebaran COVID-19. Sebab saat ini tren kasus COVID-19 di Kabupaten Gresik belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Sahabat, saya akan menginformasikan perkembangan COVID-19 per tanggal 24 Desember 2020. Menurut data Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik, sebanyak 3.758 orang dinyatakan sembuh dari 4.055 orang yang sudah terinfeksi COVID-19. 35 orang masih diisolasi dan 262 orang sudah dinyatakan meninggal dunia. Saya Syatun Hania dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Isyatun dan sahabat Jawa Timur. Ada Kiki Desilia dari Suara Madiun. Selanjutnya akan mengabarkan bahwa Wali Kota Madiun beri motivasi kepada petugas pos jaga Nataru hingga berlakukan jam malam pada perayaan Tahun Baru di Kota Madiun. Selengkapnya bersama Kiki, silakan. Sahabat Jatim News Today, langkah pencegahan gangguan Kamtipmas terus digalakkan Forkopimda Kota Madiun menjelang Natal dan Tahun Baru. Kondisi yang aman tak terlepas dari peran petugas pengamanan. Oleh karena itu, Wali Kota Madiun Maidi memberi apresiasi kepada petugas yang kini bertugas mengamankan Natal dan Tahun Baru tersebut. Apresiasi diberikan Wali Kota di sela kegiatan bersepeda dengan mengunjungi salah satu pos pengamanan libur Nataru di Jalan Pahlawan, tepatnya di depan Bakorwil Madiun. Wali Kota memberikan semangat dan motivasi kepada petugas gabungan TNI Polri yang berjaga dengan harapan kondusivitas di Kota Madiun tetap terjaga. Wali Kota mengatakan bahwa aman itu mahal harganya, sehingga langkah preemptif harus digalakkan. Wali Kota berharap keamanan di Kota Pendekar tetap terjaga. Masyarakat juga wajib membantu seperti tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu konflik. Sementara itu sahabat, dalam libur Natal dan Tahun Baru di Kota Madiun juga diberlakukan jam malam. Hal ini sebagai langkah pencegahan penularan dari COVID-19. Pemberlakuan jam malam tersebut baik untuk masyarakat maupun pedagang. Surat edaran terkait pembatasan waktu berjualan bagi pedagang juga sudah diedarkan. Kegiatan jual beli yang juga wajib menerapkan protokol kesehatan ini hanya sampai pukul 22 malam, yakni mulai tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 mendatang. Sahabat Jatim News Today, dari data dashboard madiunkota.go.id per tanggal 24 Desember 2020, 11 orang sembuh dari COVID-19 dan tambah 5 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun, serta 1 orang meninggal dunia, sehingga kasus konfirmasi menjadi 339 orang dengan 254 orang diantaranya telah sembuh, 30 orang masih dalam perawatan, 34 orang isolasi mandiri, dan 21 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News. Ya, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun dan sahabat Jawa Timur. Ada Kholik Maulidi selanjutnya dari Realita FM Pamekasan yang akan mengabarkan ada sebanyak 28 pasien COVID-19 dikonfirmasi sembuh di Kabupaten Pamekasan. Kholik, silakan. Baik kerabat, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan masih terus bertambah. Per 24 Desember 2020, bertambah 28 pasien dikonfirmasi sembuh COVID-19, yakni daerah terbanyak pasien sembuh berasal dari Kecamatan Pademawu, sehingga total orang sedang diisolasi tersisa 160 orang. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan menjelaskan, Alhamdulillah hari ini tidak ada COVID meninggal dunia. Dengan demikian, total pasien sembuh di Kabupaten Pamekasan hingga kini menembus 465 orang dari jumlah positif virus corona sebanyak 681 orang. Sigit menambahkan, selain banyak pasien yang sembuh tidak menurunkan angka pasien yang terpapar virus mematikan itu. Ia menyampaikan, selain ada pasien sembuh, terdapat tambahan 19 warga Pamekasan yang dinyatakan positif COVID-19. Dengan rincian, 9 orang dari Kecamatan Pademawu, 6 orang warga Kecamatan Pamekasan, dan 4 orang lainnya dari Kecamatan Telanakan, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Larangan. Sebagai informasi, berdasarkan peta sebaran Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek COVID-19 sebanyak 1.100 orang. Di antaranya sedang dalam pengawasan 36 orang, selesai pengawasan 986 orang, dan meninggal dunia 78 orang. Sedangkan dari sebanyak 681 orang positif COVID-19, 56 orang lainnya meninggal dunia.
Demikian laporan dari Holik Maulidi, Realita FM untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Holik dan sahabat Jawa Timur. Terakhir ada Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar mengabarkan bahwa mulai 4 Januari 2021 kegiatan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Blitar akan dimulai. Risma, silakan. Ya, baik Tika. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusuma Rejaka mengatakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka ini tetap mengacu kepada surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri. Terakhir adalah surat edaran Mendagri kepada Bupati yang isinya menyerahkan sepenuhnya kegiatan pembelajaran tatap muka di kabupaten atau kota masing-masing. Rencananya pembelajaran tatap muka di Kabupaten Blitar akan dimulai pada 4 Januari 2021. Dan terkait dengan hal itu pihaknya sudah melakukan persiapan melalui mekanisme isian sekolah pada Dapodik kesiapan sekolah terkait dengan pembelajaran tatap muka, disertai proposal yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan. Dari proposal itu akan turun untuk memverifikasi kesiapan sekolah, sehingga nanti bisa menentukan sekolah mana yang sudah layak untuk tatap muka atau belum, termasuk bisa menentukan kapasitas atau jumlah siswa yang masuk dalam kegiatan pembelajaran. Di mana penentuan itu ini masih tergantung dengan 4 hal, yakni sarana dan prasarana, kesiapan sekolah terkait fasilitas protokol kesehatan, izin orang tua, serta pertimbangan status zona wilayah. Budi menambahkan hingga saat ini ada beberapa sekolah yang mengusulkan pembelajaran tatap muka, dan bagi sekolah yang tidak mengusulkan nantinya masih bisa tetap menggunakan sistem pembelajaran secara daring. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma Erina dari Persada FM dan Persada FM ya, Kabupaten Blitar. Informasi yang disampaikan oleh Risma, sahabat Jawa Timur, sebagai informasi terakhir yang bisa kami hadirkan untuk Anda. Dan Anda bisa ikuti kembali Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Realita FM Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Siang ini waktunya saya Tika Amsar, pamit dulu undur diri. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.